Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas PPAI-IRB ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul pembuatan kerupuk dari ampas tahu. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya, Ikhwan Abdul Hakim. Saya Imratul Yafi Eza. Saya Meli Marsana. Saya Priscila Ivana Sidabalok. Saya Marta Mariana Sitorus. Dan saya Leona Toro. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, yang pertama itu ada latar belakang, di mana seperti yang ketahui, masalah produksi kedelai di Indonesia itu di mana tidak mencukupi kebutuhan domestik, sehingga penurunan luas panen kedelai ini menyebabkan salah satu masalah yang utama. Sehingga perlu dilakukan salah satu produktivitas kedelai sehingga agar lebih optimal. Lalu pada proses produksi kedelai menghasilkan potensi limbah, yaitu salah satu produknya itu tahu, menghasilkan limbah tahu, di mana produksi tahu ini menghasilkan limbah cair dan limbah padat dalam jumlah besar. Limbah cair ini dapat berpotensi untuk mencemari lingkungan, dan juga limbah padat ini dapat diolah menjadi salah satu produk, yaitu kerupuk ampas tahu yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Pengolahan limbah tahu ini menjadi salah satu yang merupakan bernilai tambah, di mana ampas tahu dapat diolah menjadi salah satu produk itu kerupuk ampas tahu, dan juga pengolahan limbah dari ampas tahu ini dapat meningkatkan nilai ekonomi, dan juga adanya perlu dukungan dari pemerintah dalam pengembangan usaha pengolahan limbah. Lalu kandungan gizi dan manfaat dari kerupuk ampas tahu ini, yang pertama itu mengandung protein yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan tekstur dari makanan dan juga berpotensi sebagai bahan baku produk makanan lainnya. Next. Kemudian ada batasan produk. Yang pertama itu bahan baku yang digunakan dalam industri yaitu ampas tahu dengan bahan tambahan bumbu dengan varian rasa. Yang kedua itu teknologi yang digunakan tergolong sederhana seperti mesin pencetak dan pengeringan yang meningkatkan kualitas produk. Serta yang ketiga yaitu target pasar yaitu target pasar tradisional, modern, serta pedagang dari kerupuk. Kemudian ada tujuan dari tugas kami. Yang pertama yaitu merancang industri pembuatan keripik dari ampas tahu. Yang kedua itu membuat produk makanan dari ampas tahu untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah tahu tersebut. Kemudian ada konsep produk. Yang pertama itu karakteristik produk yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu fisik. Fisiknya itu memiliki warna seperti kuning kecoklatan menyerupai warna dari kacang kedelai. Kemudian tekstur, yang dimana teksturnya yaitu renyah, bentuknya seperti lembaran pipih. Dan kandungan kimia pada produk ini yang pertama itu terdapat protein, karbohidrat, lemak, kadar air, abu, dan serat. Yang dimana pada organoleptiknya ini rasanya cenderung ke rasa kacang kedelai yang memiliki aroma. Keunikannya itu ramah lingkungan, kaya protein nabati, rendah lemak, dan bahan yang ekonomis. Kemudian ada kemasannya. Di sini terdapat 2 jenis kemasan, yaitu standing pouch dan saset. Pada kemasan yang kedua ini memiliki kesamaan, yaitu menggunakan metalize. Kemudian kepada kemasan sekundernya, yaitu berupa kardus yang untuk melapisi dari kemasan primernya. Kelebihan dari produk yaitu yang pertama ramah lingkungan, nilai gizi produk rendah, kreativitas dalam kuliner, potensi pasar yang menarik. Dan kelemahannya yaitu kualitas dan rasa tekstur yang masih
cenderung kurang tepat, kemudian keterbatasan pasar, kestabilan daya simpan, proses produksi, cita rasa, dan penampilan serta pengolahannya. Selanjutnya ada kesenjangan produksi dan konsumsi. Produksi kerupuk ampas tahu itu memiliki potensi besar untuk mengurangi limbah organik dan juga meningkatkan nilai tambah dari produk tahu. Karena seperti kita ketahui, ampas tahu itu mengandung protein yang sangat tinggi. Namun, terhadap beberapa kendala dalam produksinya, seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, dan juga keterbatasan teknologi, serta persaingan dengan produk kerupuk lain. Next. Eh, Keterampilan tenaga kerja yang terbatas eh, memerlukan pelatihan, sedangkan ketersediaan bahan baku bergantung pada produksi tahu yang tidak selalu stabil. Selain itu juga teknologi pengolahan dan juga kualitas produk tidak konsisten. Persaingan dengan produk kerupuk lain juga menambah tantangan, terutama dalam hal kualitas dan juga permintaan pasar yang belum optimal. Okay, next. Kemudian ada ekspor impor, di mana kerupuk ampas tahu ini memiliki potensi yang besar untuk diekspor karena dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal dan menarik minat konsumen internasional. Selain itu juga kerupuk ampas tahu ini juga berperan dalam mempromosikan kekayaan kuliner Indonesia. Namun, terdapat tantangan dalam memenuhi standar mutu internasional, yang mana uh, dapat menghadapi persaingan yang ketat, kemudian memastikan efisiensi biaya produksi. Lalu di sisi lain itu, impor kerupuk ampas tahu ini bisa menjadi solusi sementara jika produksi dalam negeri tidak mencukupi. Namun, tetap harus diperhatikan regulasi ketat dan kualitas produk yang terjamin. Next. Kemudian kerupuk ampas tahu ini terbuat dari sisaan olahan kedelai, di mana olahan ini tuh uh, rendah kalori, rendah lemak, dan kaya akan protein. Produsen ini mulai berinovasi dengan varian rasa, kemasan, dan branding seperti memperkenalkan varian rasa baru, yaitu seperti keju, balado, pedas manis, itu untuk menarik konsumen. Kemudian produk ini berpotensi untuk mengembangkan pasar lokal maupun internasional, terutama untuk dipromosikan sebagai cemilan yang ramah lingkungan dan sehat. Inovasi dan adaptasi terhadap selera konsumen menjadi kunci untuk menjaga daya saing di pasaran. Next. Selanjutnya yaitu program pemasaran. Untuk program pemasarannya ini terdapat yang pertama yaitu produk yang kita buat adalah produk kerupuk dari limbah ampas tahu, dan produk ini akan dikemas dan setiap kemasannya itu berisi 250 gram. Kemudian untuk promotion atau promosinya sendiri ini kita memanfaatkan media sosial yang ada seperti TikTok dan Instagram. Kemudian untuk price ataupun harga dari kerupuk yang kita jual yaitu dengan harga 15.000 per bungkusnya. Selanjutnya yaitu place atau tempat, ya ini tempat dari pabrik yang akan kita rancang, yaitu berletak di daerah Provinsi Lampung. Kemudian untuk people-nya, ini terdiri dari tim inti yang berisikan tim produksi, kemudian ada pekerja produksi, tim pemasaran, dan distributor. Untuk physical evidence-nya, yang pertama yaitu ada kemasan yang menampilkan logo, informasi gizi, sertifikasi halal, dan informasi lainnya. Kemudian untuk toko yang digunakan untuk menjual produk ini terdiri dari toko offline dan online.
Dan yang terakhir yaitu akun media sosial yang kita gunakan, Instagram dan TikTok. Nah, untuk yang terakhir yaitu terkait proses, itu bermula dari pengumpulan ampas tahu, kemudian pencampuran dengan bahan tambahan, kemudian setelah dilakukan pencampuran akan dibentuk sebuah adonan, yang adonannya itu nanti akan dikukus dan melakukan pendinginan. Setelah didinginkan akan dilakukan pemotongan dan pengeringan. Setelah dikeringkan, kerupuk tersebut akan digoreng dan dilakukan penirisan untuk menghilangkan minyak. Dan yang terakhir yaitu pengemasan. Kemudian di sini ada strategi pemasarannya yang di mana dalam segmentation itu terdiri dari geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Kemudian ada targeting yang dimana target yang kita tetapkan adalah produk kriuk tahu ini remaja hingga dewasa, terutama di kalangan milenial maupun Gen Z yang cenderung lebih sadar akan kesehatan dan lebih memilih produk makanan yang sehat, rendah lemak, dan ramah lingkungan. Kemudian pada positioningnya, produk yang kami buat ini sangat cocok dijadikan makan ringan ataupun cemilan saat santai bareng keluarga, teman-teman, ataupun sambil menonton film. Seperti yang diketahui, kandungan dari tahu sangat banyak, salah satunya mengandung karbohidrat, protein, dan air. Jadi produk ini cocok dikonsumsi oleh siapa saja, baik dari anak-anak maupun hingga dewasa. Sekian, terima kasih. Itu dia presentasi dari tugas besar kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.